Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulifa dari D3 Prodi Kebidanan Poltekkes Aisyah Banten semester 4. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang kebersihan kandang ayam kepada keluarga binaan, kepada Ibu Hanifah di sebelah saya. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Apa kabar, Ibu? Sehat, Bu. Semoga dalam keadaan sehat ya, Bu. Di sini saya akan memberikan penyuluhan kepada Ibu tentang kebersihan kandang ayam. Ini bisa dipegang, Ibu, leafletnya. Boleh. Bisa dilihat. Nah, di sini kita akan membahas tentang kebersihan kandang ayam. Kan Ibu juga punya kandang ayam yang harus dijaga kebersihannya. Sebelumnya, Bu, gimana sih cara Ibu ngebersihin kandang ayam Ibu sendiri? Kalau saya sih biasanya, Bu, cuman perawatannya seminggu sekali ya, dibersihin, udah itu aja. Oh, minggu sekali, Bu ya? Iya. Baiklah, di sini nanti kita bahas yang udah Ibu sebutin juga tadi, terus saya juga akan menambahkan beberapanya. Nah, di sini ada kebersihan kebersihan kandang merupakan faktor utama yang harus diperhatikan jika ingin menghilangkan bau dan kotornya. Kan kita juga tahu, Bu, yang namanya kandang ayam kita taunya kotor, bau, banyak lalat, itu kan lembab. Nah, kalau misalkan kita pengen kotor dan baunya hilang, kita harus bener-bener rajin ngebersihinnya, Bu, supaya kandangnya juga bersih, ayamnya sehat, dan ke kitanya juga bisa jadi sehat. Di sini ada beberapa cara perawatannya. Yang pertama, bersihkan secara rutin, paling tidak sehari sekali, Bu. Sehari sekali. Iya, Bu. Jadi kalau misalkan seminggu itu jaraknya terlalu lama. Jadi minimal Ibu harus membersihkannya sehari sekali. Kan Ibu suka ngasih makan ya, Iya. ngasih makan setiap hari. Jadi kalau misalkan Ibu ngasih makan ke ayam, sebaiknya Ibu juga sambil ngebersihin gitu, Bu, sekali. Oh, gitu ya. Harus rutin setiap hari. Kemudian mulai dengan bagian dalam dan bagian bawah kandangnya, Bu. Karena kan yang namanya bagian dalam dan bagian bawahnya itu, Bu, itu kan benar-benar tempat aktivitas ayamnya. Jadi harus benar-benar dalam keadaan bersih. Kemudian semprot dengan disinfektan. Tahu ya, Bu, disinfektan? Oh, yang buat corona itu ya, Bu ya? Lagi sekarang lagi viral-viralnya karena emang lagi kita pandemi. Disinfektan bisa juga buat kandang ayam, enggak setiap hari sih, Bu. Jadi kalau misalkan disinfektan ini cukup 2 minggu atau seminggu sekali buat nyemprotnya. Jadi buat benar-benar ngebersihin kumannya. Kemudian cegah jamur dan lembab juga. Jadi kalau misalkan lembab, bakteri dan kuman itu akan sangat mudah berkembang. Jadi usahakan kandang itu benar-benar terkena sinar matahari, Bu. Jangan sampai terhalang sama matahari. Selanjutnya ada lagi, gunakan Medisep atau cairan pembersih kuman. Pernah dengar, Bu? Belum sih, Bu. Apa itu ya? Di sini ada gambarnya, Bu ya. Ini semacam nggak beda jauh sih sama disinfektan juga, Bu. Maksudnya kalau misalkan Ibu udah pakai disinfektan, Ibu nggak perlu pakai Medisep. Mau dua-duanya diboleh. Di sini ada selanjutnya nih, Bu. Ada garam dapur juga, ada tawas juga, Bu. Kalau garam dapur lebih identik membersihkan cacing, Bu. Kalau misalkan tawas lebih ke kayak kuman sejenis kutu gitu, Bu. Jadi di antara beberapa bahan ini Ibu bisa bisa menggunakan semuanya juga boleh. Boleh salah satunya atau pilih yang menurut Ibu terjangkau. Atau mungkin yang paling mudah, garam dapur kan sering, Bu ya. Jadi bisa milih salah satunya ya, Bu ya? Bisa, nggak apa-apa, Bu. Pilih garam dapurnya atau pilih disinfektannya gitu kan. Cuma ya baiknya Ibu gunakanlah semaksimal mungkin untuk kebersihan kandang tersebut. Oke, sip, Bu. Kemudian ada di sini poin selanjutnya, lakukan reparasi atau perbaikan kandang jika memang terjadi kerusakan. Kalau misalkan emang kandangnya rusak sedikit, misalkan pintunya rusak atau tempat makannya itu rusak, jadi usahakan Ibu harus langsung langsung dibenerin gitu loh, Bu. Jangan dinanti-nanti. Kan kalau misalkan dinanti-nanti suka males. Ibu suka buangnya kemana kotorannya? Kalau untuk kotoran sih kita biasanya dibuangnya ke kebun ya, Bu ya. Soalnya kalau nggak salah ini juga bisa buat bikin pupuk ya, Bu ya. Benar nggak? Iya, Bu, bagus sekali. Nah, itu lebih bagus. Jadi didaur ulang, Bu ya, bisa buat pupuk gitu tuh. Dan usahakan jangan dibiarin gitu aja gitu di sekitar kandangnya, karena kan nambah bakteri, nambah aroma nggak sedap juga, nambah lalat nantinya. Kemudian bersihkan dinding dan atap kandangnya. Kan tadi yang lebih utama itu bagian dalam sama bagian bawahnya itu. Kalau misalkan itu udah, kiranya barusan tuh bagian atapnya atau dinding-dindingnya itu, Bu, dibersihkan. Nah, itu cukup untuk cara membersihkannya. Ada beberapa. Kemudian di sini ada manfaat dari sanitasi kandang. Yang ini ya, Bu ya. Yang pertama, tempat yang nyaman bagi hewan. Kita tahu lah, Bu, kalau misalkan emang kandangnya udah bersih, otomatis hewan juga bakalan nyaman gitu kan di kandang tersebut. Meminimalisir penyakit pada hewan. Kan
ayam juga sering kan ditemuin apa namanya, tiba-tiba ayam mati, nggak tahu itu terkena virus karena makanannya tidak bersih atau bagaimana. Makanya kalau misalkan kandangnya bersih, pasti ke hewannya juga sehat, meningkatkan produk pada hewan konsumsi. Jadi kalau misalkan ayam sehat, otomatis daging ketika kita mau olah itu pasti segar, pasti sehat gitu, nggak ada bakteri atau sisa-sisa virus yang masuk ke tubuh ayam tersebut. Kemudian mengurangi resiko tertularnya penyakit pada manusia. Kan flu burung juga bisa kan kadang dari dari ayam yang bisa nularin ke manusia. Jadi kalau misalkan ayamnya sehat, kandangnya bersih, lingkungannya bersih gitu kan, nggak ada lalat, nggak bau gitu, otomatis kitanya juga sehat gitu Bu. Sampai sini materinya udah habis Bu. Ada nggak yang ditanyain Bu? Mungkin mengenai masalah kandang ibu atau seperti apa? Emangnya ini si ayam ini bisa nularin penyakit itu Bu ke manusia? Bisa aja Bu, kan salah satunya flu burung itu yang emang dari ayam gitu kan. Makanya harus benar-benar dijaga dan dirawat. Nah sebenarnya Bu ya, idealnya jarak kandang dari rumah itu, dari luar rumah itu 10 meter Bu. Jauh amat Bu? Iya harusnya, tapi kalau misalkan emang ada keterbatasan tempat ataupun lokasi itu nggak apa-apa gitu kan. Tapi misalkan jangan sampai menempel sama rumah. Nah makanya antisipasinya seperti itu Bu. Kalau misalkan kurang dari 10 meter, antisipasinya kita harus benar-benar ekstra bersihin kandangnya gitu, supaya ke kitanya, ke manusianya, ke rumah kitanya juga nggak menimbulkan hal-hal yang emang kayak penyakit atau bakteri, lalat dan segala macamnya Bu. Sampai sini paham Bu? Paham ya Bu, paham. Saya tanya-tanya ya Bu ya. Boleh silakan. Iya Bu, apa aja sih tadi cara-caranya buat ngebersihinnya Bu? Buat ngebersihinnya sendiri, pertama disemprot ya Bu ya, pakai disinfektan. Terus kemudian hindari dari kondisi lembab, usahakan terkena matahari. Selanjutnya Terus Bu, setiap hari itu dibersihin yang pasti. Gunakan garam dapur ataupun juga tawas. Itu cara untuk membersihkannya ya Bu ya. iya Bu, bener. Terus Bu ada lagi? Udah kan ya Bu ya? Segitu aja ya? Oh ya, tambahan-tambahan kalau misalkan rusak langsung dibenerin gitu kan Bu. Oh ya, untuk reparasi ya Bu ya. Kotorannya juga jangan sampai dibuang dekat kandang itu. Kalau Kalau gunakan manfaatnya, pupuk ya Bu ya. iya Bu, bisa digunakan untuk pupuk. Kalau manfaatnya Bu, ada Kalau berapa? manfaatnya, tempatnya nyaman ya pasti bagi hewan ya Bu ya. Iya, Bu, Terus betul. juga mengurangi resiko penyakit pada manusia, meningkatkan produk hewan yang untuk dikonsumsi, dan meminimalisir penyakit pada hewan. Nah betul sekali Ibu. Semoga materinya bermanfaat. Ini juga ada beberapa leaflet yang bisa Ibu nanti kasih ke keluarga Ibu supaya bisa sama-sama baca Bu ya, dan sama-sama tahu ya Bu. Jadi gitu ya Bu, kesimpulannya kita harus bener-bener bisa bersihin kandangnya dengan cara-cara yang tadi saya sebutin, kayak harus minimal bersihin sehari sekali, disemprot, bisa pakai disinfektan atau pakai garam dapur, bisa pakai medise, pakai tawan gitu kan buat ngebersihin bakteri, cacing atau ya pokoknya jenis kuman yang bisa menimbulkan penyakit buat hewan, juga bisa menularkan ke manusianya. Terus kalau misalkan rusak emang harus dibenerin, buang kotorannya juga harus agak jauh, harus jauh jaraknya dari kandang ataupun dari rumah kita. Terus di sini juga ada kan tadi manfaatnya itu bisa meminimalisir penyakit pada hewannya, kemudian bisa meningkatkan produknya, kemudian bisa nyaman juga buat si binatang atau hewan ternak tersebut, juga mengurangi resiko tertularnya penyakit pada kita sebagai manusianya. Terima kasih Bu atas waktunya. Kalau lebih saya mohon maaf ya Ibu. Demikianlah tadi penyuluhan yang diberikan kepada keluarga binaan, kepada keluarga Ibu Hanifah. Semoga dapat bermanfaat bagi semuanya, bagi teman-teman juga. Tadi tentang kebersihan kandang ayam. Semoga lingkungan kita semakin sehat, bersih, dan kita pun menjadi sehat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.